banyak orang, baik akademisi dan aktivis, yang lebih fokus membicarakan tentang hegemoni. Tetapi mereka melupakan satu hal yang fundamental dalam gagasan Antonio Gramsci, yaitu konsep kontra-hegemoni. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa teori hegemoni memang memiliki manfaat untuk memahami dunia. Tetapi jika kita ingin melakukan perubahan, maka kita sangat-sangat perlu untuk membicarakan tentang kontra-hegemoni. Pada konteks inilah, kontra-hegemoni tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai praktik perjuangan. Tidak hanya untuk memahami dunia saja, tetapi juga bermanfaat untuk mendorong perubahan yang ke arah yang lebih baik, dari sistem yang eksploitatif menjadi sistem yang humanis. Lantas, apa itu teori dan gerakan kontra-hegemoni? Pada kondisi apa gerakan kontra-hegemoni ini dapat muncul? Dan apakah gerakan kontra-hegemoni ini adalah bagian dari perjuangan kelas? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe atau follow akun media Tanah Merdeka, agar kami tambah semangat lagi membuat konten-konten kritis lainnya. Pada bagian pertama di sesi kali ini, kita akan mengulas tentang kontradiksi dalam hegemoni. Sebagaimana telah kita jelaskan di bagian sebelumnya, bahwa hegemoni adalah kekuatan yang berjalan di ranah suprastruktur dan berjalan secara persuasif, bukan secara represif atau koersif. Melalui hegemoni, maka memungkinkan kelas pekerja menjalani hidup seolah biasa-biasa saja, walaupun mereka sebenarnya berada dalam kondisi yang tereksploitasi dan teralienasi. Hal itulah yang membuat praktik ketidakadilan dapat bertahan lama, karena ketidakadilan itu tidak diketahui oleh para pekerja. Dan sebagai akibat dari hegemoni, dalam tahap yang lebih lanjut, membuat pekerja merelakan dirinya diperlakukan tidak adil dan dengan pasrah dieksploitasi. Praktik hegemoni ini yang oleh para pemikir kritis telah membuat kaum terhegemoni menjadi terjerat dalam apa yang disebut sebagai kesadaran palsu. Walaupun hegemoni telah menciptakan kesadaran palsu bagi kelas pekerja, pada kenyataannya praktik hegemoni tidak berlangsung langgeng atau tanpa sedikit pun perlawanan. Dalam hegemoni selalu ada kontradiksi. Ingat sekali lagi, selalu ada kontradiksi yang memberi ruang atau menumbuhkan berbagai bibit-bibit perlawanan dari kelas yang terhegemoni. Dalam kapitalisme ada kontradiksi utama dalam hegemoni, yaitu bahwa kehendak untuk melakukan akumulasi kapital atau terus mencari sebanyak mungkin keuntungan telah membuat tingkat eksploitasi terhadap pekerja dan tingkat penjarahan alam berlangsung semakin gila. Kebutuhan untuk terus berakumulasi ini dapat membuat kaum pekerja mencapai kesadaran spontan bahwa eksploitasi dan kerusakan lingkungan yang terjadi sudah tidak bisa dibiarkan, karena mereka menjadi pihak yang paling terdampak. Oleh karena kontradiksi ini, maka kita dapat melihat di mana setiap berlangsung ekspansi modal dan peningkatan eksploitasi selalu muncul berbagai perlawanan. Contohnya, perlawanan kelas pekerja di Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati dan Rembang terhadap ekspansi pabrik semen, atau perlawanan masyarakat terhadap proyek waduk Kedung Ombo di era Orde Baru, dan berbagai perlawanan lainnya yang dapat kita lihat yang ada di sekitar kita. Kontradiksi lain dalam hegemoni adalah tentang kompetisi antar pemodal yang dapat memicu keretakan hegemoni, dan juga adanya kecenderungan imanen dalam kapitalisme untuk terjatuh dalam krisis, sehingga kondisi tersebut membuat hegemoni penguasa yang telah bertahan bertahun-tahun bisa hancur lebur. Kontradiksi yang terjadi
telah memicu perubahan kesadaran di antara kelas yang terhegemoni, yaitu dari kesadaran palsu menjadi kesadaran spontan, dari terjebak di ilusi menjadi ada secercah cahaya penerang, dari yang merasa kehidupan baik-baik saja menjadi menyadari bahwa ada yang salah. Pada bagian kedua, kita akan berbicara tentang kontrahegemoni sebagai perjuangan kelas. Dalam perspektif Antonio Gramsci, kesadaran spontan tak akan pernah membuat kelas pekerja memenangkan tuntutannya atau menciptakan keadilan ekonomi. Kaum yang terhegemoni dengan kesadaran spontannya hanya memberi mereka pengetahuan bahwa ada ketidakadilan. Akan tetapi, kesadaran spontan tidak akan membuat kaum terhegemoni mengetahui dari mana asalnya ketidakadilan itu dan bagaimana cara untuk melawannya. Dalam bahasa lain, kesadaran spontan tidak akan pernah mampu menjadi kekuatan hegemoni tandingan, atau dalam bahasa Gramsci disebut sebagai gerakan kontra-hegemoni. Keterbatasan dari kesadaran spontan dalam merespon kontradiksi dalam hegemoni membuat Gramsci merumuskan konsep dan metode perjuangan, yaitu kontra-hegemoni. Kontra-hegemoni ini adalah bentuk perjuangan yang memungkinkan hegemoni kelas penguasa dapat dikalahkan. Konsep kontra-hegemoni menggunakan fondasi dasar dalam hegemoni, yaitu perjuangan di ranah suprastruktur dengan penekanan pada cara persuasif. Gerakan kontra-hegemoni juga sering disebut sebagai perjuangan di ranah budaya, di mana kaum pekerja yang telah terbebas dari kesadaran palsu berupaya membangun budaya tandingan sesuai kepentingan dari kaum yang sebelumnya terhegemoni. Pada konteks ini, perlawanan terhadap kelas penguasa dilakukan dengan membangun budaya tandingan yang sesuai kepentingan kelas pekerja. Misalnya, budaya mengambil keputusan melalui musyawarah bersama, bukan keputusan yang diambil oleh segelintir orang kaya. Budaya yang mengedepankan keadilan sosial, bukan akumulasi modal. Budaya yang memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup, bukan untuk mengeruk alam atas nama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga nilai dan norma untuk mendorong kemakmuran bersama, bukan kemakmuran bagi atau untuk segelintir kaum orang kaya. Untuk membangun kontrahegemoni atau budaya tandingan dilakukan melalui pengembangan media massa tandingan, sekolah tandingan, institusi keagamaan tandingan, nilai norma sosial tandingan, karya sastra tandingan, dan juga yang lainnya. Melalui piranti pembangunan kontrahegemoni ini, maka upaya kelas penguasa untuk kembali menghegemoni kelas pekerja menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena kaum pekerja telah memiliki budaya perlawanan mereka yang membuat upaya kelas penguasa untuk kembali mengilusi atau memalsukan kesadaran kelas pekerja menjadi sangat-sangat tidak mungkin. Selain itu, melalui kontrahegemoni tidak hanya sekedar membangun budaya tandingan secara individual, tetapi secara sosial. Budaya tandingan tersebut disebarluaskan ke kaum pekerja agar mereka terbebas dari kesadaran palsu dan beranjak dari kesadaran spontan. Itu karena gerakan kontrahegemoni adalah gerakan jangka panjang yang terkonseptualisasi dan tersistematisasi, sehingga kesadaran yang terbangun bukanlah kesadaran palsu atau kesadaran spontan, tapi kesadaran kelas atau kesadaran revolusioner. Setelah mengetahui apa itu kontradiksi dalam hegemoni dan konsep kontrahegemoni, lantas yang menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin gerakan kontrahegemoni ini mengalahkan kekuatan hegemoni kelas penguasa yang begitu besar dan dengan kekuatan ekonomi mereka yang begitu bombastis. Jika hegemoni kelas penguasa sangat mungkin untuk dikalahkan, bagaimana caranya? Atau
langkah yang perlu ditempuh menurut Antonio Gramsci itu seperti apa? Nah, jawaban atas pertanyaan di atas akan kami jelaskan di video yang berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa ikuti akun media Tanah Merdeka agar kawan-kawan tidak ketinggalan berbagai informasi bermanfaat dari kami, Dewan Pekerja Media Tanah Merdeka. Oke, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Salam juang.